Halo pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Iga Dias Retnandalas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Selasa 21 Juni 2022. Berita pertama pada hari ini, pada penutupan perdagangan Senin 20 Juni, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat 0,57% menuju posisi tertinggi hariannya di 6.976,38. Sepanjang perdagangan, IHSG sempat menyentuh level terendah harian di posisi 6.859,6. Volume saham yang ditransaksikan sebanyak 27,93 miliar unit saham dengan nilai transaksi 14,85 triliun rupiah. Sektor barang konsumen primer memimpin penguatan dengan apresiasi sebesar 1,83% dan diikuti sektor kesehatan yang juga menguat 1,16%. Meski IHSG menguat, investor asing cenderung melakukan aksi jual bersih di seluruh pasar senilai 830,01 miliar rupiah. Investor asing tercatat banyak melepas saham PT Merdeka Copper Gold dengan net sale sebesar 442,22 miliar rupiah. Menyusul di belakangnya adalah saham PT Telkom Indonesia yang dilegal asing sebesar 180,17 miliar rupiah. Dan saham PT Bank Negara Indonesia dengan net foreign sale 85,64 miliar rupiah. Sebaliknya, saham PT Bank Sentral Asia justru dikoleksi asing dengan net buy sebesar 218,09 miliar rupiah. Diikuti saham PT Unilever Indonesia yang diborong asing sebesar 85,21 miliar rupiah dan saham PT Goto, Gojek Tokopedia sebesar 50,24 miliar rupiah. Dari bursa Asia Pasifik, pergerakannya terpantau bervariasi, sementara dari bursa saham Amerika Serikat atau Wall Street secara mayoritas ditutup menguat. Kekhawatiran pelaku pasar terkait resesi Amerika Serikat semakin kuat setelah indikator ekonomi Amerika Serikat yang dirilis pada pekan lalu terlihat memburuk, termasuk penjualan retail dan pembangunan rumah baru. Penjualan retail dan layanan konsumsi makanan mengalami kontraksi 0,3% secara bulanan pada Mei 2022, sedangkan pembangunan rumah baru di Amerika Serikat melemah 14,4% pada Mei menjadi 1,55 juta. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Pelaku pasar masih bakal hati-hati menyusun rencana investasi pada hari ini. Karena itu, analis memperkirakan hari ini indeks harga saham gabungan akan bergerak terbatas. Pasar saham hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen global, baik secara ekonomi maupun geopolitik. Di sisi lain, investor masih terus mencermati langkah-langkah pengetatan kebijakan moneter dari eksternal maupun domestik untuk mengendalikan inflasi yang menunjukkan tren kenaikan. Tutur Wisnu Prambudi, seorang Head of Research Analyst FAC Sekuritas pada Senin 20 Juni. Equity analis Kanakahita Solvera William Wibowo menambahkan pelaku pasar juga akan mencermati perkembangan kasus COVID-19 yang menanjak kembali dan bagaimana dampaknya bagi stabilitas ekonomi. Analisanya, IHSG masih akan bergerak dengan fluktuasi tinggi dan berpotensi menguat secara terbatas. Analis Arta Sekuritas Indonesia Dennis Christopher menuturkan, pasar saham juga dipengaruhi oleh sentimen rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tengah pekan nanti. Lantaran menanti kebijakan Bank Indonesia, pelaku pasar akan cenderung bersikap wait and see, sehingga pergerakan IHSG akan terbatas. William melihat IHSG masih berpotensi menguat untuk menutup gap di 7.030. Akan tetapi, kenaikan ini sifatnya terbatas dan IHSG masih rawan koreksi. Hitungan William, IHSG akan bergerak di 6.800 hingga 7.142 hari ini. Menurut analisa Dennis, candlestick IHSG membentuk hanging man dengan stochastic yang membentuk golden cross di area oversold. Ini mengindikasikan potensi rebound yang Dennis memprediksikan IHSG hari ini akan bergerak dengan support antara 6.820 hingga 6.898, sementara level resisten berkisar di 7.015 hingga 7.054. Sedangkan proyeksi Wisnu, IHSG akan bergerak antara support di 6.928 dan resisten di 7.040.
Ia menyarankan investor mencermati saham PT Era Jaya Swasembada, PT Bank Sentral Asia, PT Tower Bersama Infrastruktur, dan PT Bank Jago. Kemarin IHSG ditutup menguat 0,57%. Penguatan terjadi setelah IHSG sempat tertekan di perdagangan sesi pertama. Kita beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau naik tipis pada perdagangan awal pekan, seiring penurunan indeks dolar Amerika Serikat. Namun, kenaikan suku bunga The Fed akan membatasi pergerakan emas. Pasar memperkirakan langkah agresif The Fed akan berlanjut dari Juli hingga September tahun ini. Pada perdagangan Senin pukul 15.35 waktu Indonesia bagian Barat, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi COMEX New York Exchange terkerek 1,2 US dollar menjadi 1.841,8 US dollar per troy ounce. Sedangkan di pasar spot, harga emas juga menguat 1,6 US dollar ke level 1.840,04 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat yang mengukur greenback terhadap 6 mata uang utama saingannya turun menjadi 104,237. Dari dalam negeri berdasarkan informasi unit bisnis pengolahan dan pemurnian logam mulia Antam, harga dasar emas 24 karat ukuran 1 gram dijual senilai Rp999.000, sama dengan posisi sebelumnya. Harga buyback emas Antam berada di level Rp876.000 per gram, nilai itu tidak berubah dibandingkan dengan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua ada harga minyak mentah dunia yang kembali terkoreksi pada perdagangan Senin petang. Koreksi terjadi di tengah ketatnya pasokan dan kekhawatiran tentang perlambatan pertumbuhan ekonomi global dan melemahnya permintaan bahan bakar. Pada perdagangan Senin petang pukul 15.15 waktu Indonesia bagian Barat, harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus turun 1,22% menjadi 107,61 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Harga minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus juga turun 1,35% menjadi 112,44 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Pasokan minyak yang ketat tetap masih menjadi perhatian pasar karena negara-negara barat memberlakukan sanksi terhadap minyak Rusia. Akan tetapi, dampaknya telah dikurangi dengan langkah yang dipimpin Amerika Serikat untuk melepaskan cadangan minyak strategis dan peningkatan produksi OPEC. Sementara itu, produksi minyak Libya tetap bergejolak, menyusul blokade oleh kelompok-kelompok di sisi timur negara itu. Pejabat Libya menyatakan total produksi negara itu sekitar 700.000 barel per hari. Hal ini menambah kekhawatiran pasar terhadap pertumbuhan ekonomi global adalah ekspor produk minyak dari Cina juga terus menurun. Ekspor bensin negeri tirai bambu pada Mei 2022 anjlok 45,5% dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk ekspor solar merosot 92,7%. Berita penutup kita pada hari ini ialah rupiah masih melemah di hadapan dolar Amerika Serikat. Kemarin, kurs spot rupiah turun tipis 0,08% menjadi Rp14.836. Kurs referensi JIS Bank Indonesia juga turun tipis 0,05% ke posisi Rp14.836 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah masih bisa berlanjut pada hari ini. Pelaku pasar tampak cenderung wait and see menanti hasil rapat Bank Indonesia pada pekan ini. Analis DCFX Futures Lukman Leong menjelaskan, penguatan kurs dolar Amerika Serikat berlanjut akibat ekspektasi bank sentral negara besar di dunia akan ikut menaikkan suku bunga acuannya. Ini menyebabkan sentimen risk-off di pasar ekuitas. Lukman memperkirakan kurs rupiah masih berpotensi melemah terbatas karena aksi sell-off di bursa akan mereda. Selain itu, dari dalam negeri, pelaku pasar mengantisipasi Bank Indonesia menaikkan suku bunga 25 basis poin pada Senin. Tapi, ekonom Bank Mandiri Reni Eka Putri memperkirakan capital outflow masih akan berlanjut. Ia mencermati terjadi peningkatan volatilitas nilai tukar setelah The Fed mengerek Fed Funds Rate 75 basis point menjadi 1,75%. Dari domestik, pasar juga merespon data neraca perdagangan yang masih surplus 2,9 miliar US dollar. Reni memprediksi kurs rupiah hari ini bergerak antara 14.750 hingga 14.800. Lukman memperkirakan rupiah bergerak antara 14.775 hingga 14.925 rupiah per dolar Amerika Serikat.
Berita tersebut menjadi berita penutup kita pada perjumpaan pagi ini. Saya Gedia Seranandalas pamit undur diri, sampai jumpa.